Halo semuanya, kita bertemu lagi di pertemuan 7 sesi 6 tentang Fundamental of Organizational Structure. Masih dengan saya, Rita Sari Widyastuti Suarsono. Kita akan bahas tentang struktur yang lain. Struktur lainnya yang akan kita bahas adalah Matrix Structure Design dan Virtual Network Structure and Outsourcing. Kita akan bahas struktur ini satu demi satu. Yang pertama, kita akan bahas tentang matrix struktur design. Matrix struktur design digunakan ketika organisasi melihat bahwa baik technical expertise atau keahlian di bidang teknis maupun product innovation ini sangat penting untuk untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, ini juga menjadi jawaban ketika kita tidak bisa menggunakan functional, divisional, atau struktur geografis yang dikombinasikan dengan horizontal linkage, karena ini kurang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Tadi, kondisi bahwa technical expertise dan product innovation itu menjadi hal yang penting yang perlu dicapai oleh organisasi tersebut. Kita akan lihat contoh dari matriks struktur. Di sini terlihat bahwa di bawah presiden ini terdapat beberapa vice president yang ada di bawahnya. Di sini ada design vice president, manufacturing vice president, marketing vice president, controller, dan juga procurement manager. Nah, di sini ada satu yang menarik. Di sini ada director of product operation. Kita lihat bahwa di bawah product operation terdapat product manager. Product manager juga di sini membawahi staf yang ada di design vice president, juga membawahi yang ada di bawah manufaktur, dan seterusnya. Jadi terbayang bahwa yang ada di sini, mungkin bisa dilihat, yang ada di sini ini memiliki dua chain of command dari Vice President Design maupun dari Project Manager A. Di sini contohnya, ini orang yang ada di posisi ini, dia akan mendapatkan atau dikontrol oleh Project Manager B dan oleh Vice President Manufacturing. Ini adalah contoh dari matrix structure. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan perusahaan itu menggunakan yang namanya matrix structure. Kondisi pertama, ada tekanan akan pentingnya atau jarangnya resource yang ada di organisasi tersebut. Misalnya jarangnya orang atau engineer yang ada di bagian desain. Nah, orang di bagian desain ini dia harus pair dengan di bagian-bagian lain, misalnya karena ada 10 produk, maka bagian desain ini perlu include di dalam produk-produk yang ada. Nah, ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ini adalah pressure dari lingkungan yang menuntut adanya critical output atau output yang perlu dipenuhi yang menyangkut dua hal, baik itu perlu kedalaman secara technical knowledge maupun adanya kebutuhan untuk new product. Di sini biasanya dibutuhkan dari divisional structure. Contohnya seperti Sony kemarin yang menggabungkan antara desain alat musik mendengar dengan softwarenya. Nah, ini dibutuhkan. Kemudian yang ketiga itu adanya kondisi organisasi, kondisi lingkungan organisasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Ini juga menuntut akhirnya perusahaan menggunakan matrix structure. Pada kenyataannya, ternyata menggunakan matrix structure dengan mencoba untuk membalancing antara otoritas dari functional maupun produk, ini bukanlah perkara yang mudah. Kalau dilihat di sini, functional di sini bisa dikatakan
perusahaan struggling untuk mana yang lebih harus diikuti. Misalnya kalau kita jadi pegawai di sana, mana yang harus kita ikuti? Apakah kita akan lari ke product manager ataukah ke atasan kita yang functional? Oleh karenanya, perusahaan biasanya memilih apakah lebih ke functional metric ataukah ke product metrics. Apa sih functional metric? Functional metrics ini apabila perusahaan itu memberikan penekanan bahwa functional manager, contohnya tadi manufacturing vice president, contohnya itu menjadi primary authority. Jadi orang-orang yang ada di bawahnya dia akan melapor pada functional manager tersebut. Nah, sedangkan project manager, tadi contohnya product manager A, itu mengkoordinasikan aktivitas yang ada. Akan berbeda dengan kalau misalnya perusahaan melakukan penekanan kepada product metrics. Nah, kalau product metrics yang menjadi otoritas atau yang menjadi controller atau yang mengontrol pengerjaan dari karyawan yang pertama adalah product atau project manager. Nah, sedangkan functional manager di sini dia lebih memberikan assign atau kamu kerja di bagian project manager tersebut dan misalnya memberikan advisory atau nasihat sesuai bidang keahlian apabila dibutuhkan oleh produk atau project manager. Jadi di sini bisa dilihat kalau di functional matrix di sana kekuatan utama atau prioritas dari authority yang utama itu adalah pada functional, sedangkan kalau di product matrix adalah di product atau project manager. Berikut adalah kelebihan dan juga kelemahan dari matrix struktur. Kelebihannya yang pertama di sini dengan adanya matrix struktur, koordinasi yang berkaitan untuk gimana caranya supaya kita bisa memenuhi permintaan customer sesuai kondisi ini bisa lebih efektif. Terus yang kedua adalah adanya flexible sharing. Jadi di sini karena ada berbagai macam functional yang tergabung dan juga ada produk di sana juga membuat berdasarkan tadi, maka di sini produk bisa tadi, misalnya kalau yang membutuhkan tenaga programmer IT, maka dia akan meminta ke VP IT untuk menyediakan orang-orang di sana. Demikian juga kalau misalnya membutuhkan desain, bagian produk tinggal meminta, kami butuh desainer, maka akan disediakan oleh pihak dari design vice president contohnya. Nah, kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah ketika ada situasi yang kompleks, di sini product manager ini bisa mengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh lingkungan. Biasanya ini untuk lingkungan yang cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah ini akan memudahkan karena kebayang kalau misalnya semua keputusan harus diambil di top manajemen ini akan bukan lebih apa ya, waktunya akan lebih lama seperti itu. Dan yang keempat ini menyediakan kesempatan baik untuk fungsional maupun produk untuk saling sharing berbagi informasi dan pada akhirnya skill mereka akan meningkat seperti itu. Dan yang kelima, ini biasanya akan lebih sesuai untuk perusahaan dengan medium size dengan berbagai macam produk. Jadi ini lebih sesuai untuk medium size organization. Nah, selain kelebihan, matrix struktur ini punya kelemahan. Yang pertama, karena employee di sini akan memiliki dual authority. Kalau tadi contohnya dia harus melapor pada product manager dan juga dia harus melapor pada vice president. Ini akan membuat frustrating gitu ya, confusing, akan membingungkan. Ini saya harus mendahulukan yang mana nih? Seperti itu. Dan yang kedua, semua yang employee yang ada di matrix structure ini perlu memiliki interpersonal dan juga interpersonal skill yang baik dan juga memiliki training yang memadai untuk expertise-nya sehingga ini memang perlu diantisipasi oleh organisasi. Yang ketiga ini cukup time consuming atau memakan waktu karena di sini butuh yang namanya
koordinasi yang sangat intens dan sangat memungkinkan terjadinya konflik, baik itu antar produk maupun di dalam functional. Inilah yang perlu diantisipasi oleh organisasi adanya konflik resolution apabila memang terjadi konflik. Yang keempat, metric structure ini tidak akan berhasil kalau misalnya orang-orang yang tergabung di dalamnya, pegawai-pegawai yang tergabung di dalamnya ini kurang mengerti dan kurang mampu mengadaptasi kolegial. Jadi hubungan kolegial. Jadi merasa bahwa oh ya saya lebih uh, lebih baik misalnya atau saya posisinya lebih gitu. Nah, kalau di matrix ini cenderung orang ini bekerja sama untuk melakukan hal yang tadi untuk menghasilkan sesuatu output dan biasanya di sini sifat hubungannya lebih ke arah kolegial gitu ya. Jadi tidak ada atasan, bawahan, tapi lebih ke oke, project manager atau product manager di sini sebagai orang yang bertanggung jawab, tapi lebih pada tadi menuntut partisipasi dan juga lebih ke arah mengontrol apakah pekerjaan ini selesai atau tidak. Yang kelima, di sini memang perlu sekali leader-leader yang ada di dalamnya ini memaintain balancing power. Jadi mana sih yang perlu, apakah di functional dulu ataukah di produk dulu. Nah ini perlu balancing dalam keduanya. Berdasarkan penjelasan tadi, ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, struktur matriks ini berusaha untuk mencapai tadi balancing antara vertikal dan horizontal struktur. Jadi di sini flow information baik secara vertikal maupun horizontal ini bisa tercapai. Itu tujuannya. Nah, yang kedua yang perlu diingat, biasanya manajer akan lebih sesuai menggunakan matrix ini ketika di situasi yang mudah berubah. Jadi lingkungannya mudah berubah. Kemudian juga ketika organisasi memang perlu memusatkan perhatian pada produk-produk yang ada dan juga fungsi yang ada. Jadi ini memang perlu ada balancing dalam hal ini. Kalau misalnya tidak ada misalnya berbagai macam produk di dalam satu wilayah seperti itu memang tidak perlu pakai matrix. Tapi kalau misalnya di sini di satu wilayah ya ada produk yang berbeda terus kemudian fungsionalnya juga harus menjadi satu hal yang penting, maka lebih baik menggunakan matrix. Salah satu kelemahan dari matrix di sini karena ada dual authority, artinya satu orang mungkin akan memiliki dua bos dalam hal ini. Nah, di sini memang artinya kadang-kadang ini membuat frustasi dari employee, mana yang harus saya ikuti, dan ini juga bisa menimbulkan konflik. Hal ini memang perlu diwaspadai oleh organisasi. Berikutnya kita akan bahas tentang Virtual Network Structure and Outsourcing. Yuk kita simak penjelasannya. Virtual Network Structure and Outsourcing ini disebut juga sebagai modular structure. Jadi di sini sebenarnya kalian bisa terbayang apabila misalnya ada satu perusahaan yang dia untuk fungsi utamanya dia pegang, proses utamanya dia pegang, tapi untuk hal-hal lainnya akan diserahkan pada organisasi lain. Seperti itu. Nah, ini makanya disebut virtual network structure and outsourcing, di mana tadi bahwa perusahaan itu melakukan subkontrak untuk fungsi-fungsinya, sedangkan dia lebih banyak untuk mengelola aktivitas inti yang menjadi salah satu yang perlu dilakukannya. Ini contohnya, misalnya kita lihat ini pada perusahaan Nike contohnya. Nah, Nike ini dia core fokusnya ini pada produk desain dan marketing contohnya. Sedangkan untuk proses manufacturing-nya dia akan serahkan kepada
perusahaan-perusahaan lain, di-outsource-kan kepada perusahaan-perusahaan lain. Contohnya di Indonesia nanti ada, di Cina ada, dan sebagainya. Sedangkan untuk desain dan marketing, karena ini menjadi core mereka, maka mereka akan pegang ini. Nah, ini adalah contoh dari virtual network structure and outsourcing. Ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari virtual network structure and outsourcing. Kelebihannya yang pertama, ini biasanya digunakan oleh small organization atau organisasi kecil untuk memenuhi kebutuhan talent dan resource-nya secara di dalam secara global seperti itu. Dan yang kedua, dengan cara seperti ini perusahaan bisa dapat menaikkan investasi dengan skala yang lebih besar, ini dengan baik itu di pabrik maupun di peralatan maupun di distribusi fasilitas. Nah, yang ketiga, virtual network structure dan outsourcing ini memungkinkan perusahaan untuk sangat fleksibel untuk menghadapi berbagai macam perubahan atau kebutuhan yang terjadi di lapangan. Nah, yang keempat, dengan tadi ya, dengan disparate bahwa yang dia mengambil beberapa yang memang menjadi core bisnisnya, core prosesnya, kemudian yang lain diserahkan ke perusahaan lain, maka ini akan mereduce administrative overhead cost yang disebabkan oleh tadi harus pembelian aset dan sebagainya. Nah, sekarang weakness-nya apa sih? Yang pertama, manajer, terutama top management, ini tidak bisa menangani atau mengontrol semua aktivitas dari employee karena sebagian diserahkan pada pihak lain. Yang kedua, di sini memang membutuhkan waktu dari manajer untuk tadi mengelola hubungan ini dan juga kemungkinan konflik atau potensial konflik dengan partner gitu ya. Jadi kontrak partner di sini adalah tadi yang mengerjakan proses-proses yang tadi dihasilkan oleh perusahaan cuman di luar perusahaan. Jadi prosesnya sebagian diberikan pada perusahaan lain. Kemudian ada juga resiko dari kegagalan organisasi untuk tadi mendeliver bisnis karena tadi entah itu partnernya bermasalah atau seperti apa sehingga apa yang diharapkan oleh organisasi ini tidak bisa tercapai atau misalnya perusahaan tidak bisa memenuhi kontrak atau tidak bisa memenuhi jumlah produksi. Yang keempat, di sini agak sulit kita misalnya untuk meminta orang untuk loyal dengan employee kita atau corporate culture kita karena tadi sifatnya dia outsourcing di luar. Jadi di sini orang-orang yang bekerja itu adalah sebagian adalah partner. Jadi yang kita bukan dari perusahaan kita tapi dari perusahaan partner. Nah, ini juga agak sulit misalnya untuk tadi employee untuk loyal dan mengikuti budaya dari perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika kita belajar tentang virtual network structure. Virtual network structure ini merupakan salah satu konsep yang merupakan perluasan dari bagaimana koordinasi dan kolaborasi secara horizontal ini dapat diatasi
untuk tadi ya, karena untuk mengatasi hambatan terkait horizontal coordination dan collaboration. Yang kedua, di sini adanya virtual network structure and outsourcing ini membuat perusahaan atau organisasi ini dapat lebih fokus pada competitive advantage-nya. Jadi kayak Nike, dia competitive advantage-nya adalah pada desain produk dan juga marketing. Maka dia akan fokus di sana. Sedangkan fungsi-fungsi lain atau aktivitas lain ini dilakukan oleh kontrak partner mereka. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan virtual network structure ini memungkinkan tadi karena dia fokus pada competitive advantage, sedangkan yang lainnya lain yang bisa dilakukan outsource pada perusahaan lain diberikan pada perusahaan lain sebagai kontrak partner, maka organisasi ini bisa lebih cepat untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi baik itu secara teknologi, produk maupun di market. Nah, yang keempat, virtual network structure and outsourcing ini menjadi tren setelah uh, dilakukan oleh Nike, perusahaan Nike, makanya disebut Nike-fication, di mana Nike ini memulai dan melakukan tadi, dia berani untuk mengambil keputusan untuk melakukan proses manufacturing di perusahaan lain, sehingga dia bisa fokus di desain dan marketing. Nah, ini menjadi penggerak bagi perusahaan-perusahaan lain untuk mengikuti model-model dari virtual network structure. Demikianlah penjelasan tentang dua struktur yang sudah ada. Untuk dapat lebih jelasnya bisa dibaca di dalam buku DAF bab 3 tentang fundamental structure di buku Organizational Theory dan Design. Oke, kita akan masuk ke struktur berikutnya di sesi yang lain. Terima kasih.